Bikin nangis, bikin naon. Bikin nangis istri Kang. Dan istri jadi manja. Iya. Jadi orang kudu tanggung jawab. Jadi orang menganggap bahwa lagu Aku Padamu itu antara percintaan antara perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan. Ya, Padahal ketika bikinnya nggak begitu. Gimana tuh? Kebikinnya itu kecintaan kita kepada Tuhan. Luar biasa, subhanallah. Makanya ketika kita lagi ada, semua mendekat. Ketika kita lagi tidak ada, semua menjauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat bertemu kembali dengan channel Dr. Helmi Budiman Podcast. Pada hari ini kita bersama dengan Duta Pendidikan Jawa Barat. Dan pasti sudah pada kenal, yaitu Muhammad Charlie Van Houten. Selamat malam. Malam. Bung atau Om ini atau Mang? Cari aja. Santai aja. Ya. Tapi asa tepas ngomong duta teh. Dari duta mah Ya. abdi mas setia band soalnya gitu. Ayo duta? Mah Salon Seven. Vokalisnya Salon Seven. Iya. Bisa aja Bisa ya. aja. Oh, kita kenalkan lagi ini. Oke. Siapa dokter? Alhamdulillah ya. Sekali lagi pada hari ini kita bincang-bincang tentang sekitar pendidikan. Apalagi sekarang sedang pandemi COVID-19, anak-anak kita sepertinya sudah rindu kepada sekolah. Dan saya pengen tahu sekarang Duta Pendidikan di saat pandemi ini seperti apa? Charlie, seperti apa Duta Pendidikan di saat pandemi? Iya, kalau bicara soal pendidikan mungkin bukan ya duta ini kan hanya sebatas kata-kata dan julukan saja. Yang terpenting adalah sebuah karya nyata gitu kan menurut Charlie. Dan ini menjadi suatu tugas hak semua kalangan ya manapun untuk bisa memberikan sebuah inspirasi dan edukasi yang baik untuk pendidikan anak-anak generasi bangsa. Walaupun memang dalam pandemi seperti ini pendidikan tetap harus berjalan dengan karena itulah menjadi suatu dasar dan tonggak utama untuk bagaimana negara kita bisa maju karena generasi-generasi yang baik gitu ya dalam pendidikan. Ya langkah-langkahnya yang pasti tetap selalu kalau aku pribadi dalam berkarya paling ya. Dalam berkarya bagaimana aku bikin satu karya untuk bisa memberikan spirit tetap semangat, tetap memberikan edukasi yang baik untuk anak-anak tetap semangat untuk belajar gitu kan. Dan pendidikan juga kan secara luas juga gitu kan. Nah itu tadi makanya ada rencana memang sebelum-sebelumnya sudah aku bikinkan sebuah karya judulnya Kangen Sekolah. Kangen sekolah. Kangen, Apa ya, tuh? kangen. Apa tuh? Jadi kangen kita juga dikangen nih kepada Iya, sekolah. karena kan di sekolah ini aku pikir bahwa anak-anak ini sudah kehilangan momentum. Karena sekolah ini kan bukan hanya sekedar pendidikan di studi tertulis atau misalkan pelajarannya saja, tapi kan di situ ada nilai-nilai luhur tentang sosial, bagaimana kangen kepada teman-temannya, kangen kepada kantinnya, gurunya. Iya, Begitupun gurunya juga sama. Temennya yang mana tuh? Ya teman-temannya di sekolah. Tapi kalau ya itu kan nilai-nilai sosial seperti itu kan itu mencakup sebuah nilai pendidikan menurut aku. Dan ternyata mereka ini juga dalam konsep sekarang pendidikan secara virtual, aku salah satu orang yang tidak terlalu sepakat dengan pendidikan secara virtual seperti ini. Karena nilai sosialnya tadi Nilai sosial tadi tidak dan juga terpinggirkan nilai sosial ya. ini menurutku karena bagi aku kurang efektif juga gitu loh. Iya. Kalaupun untuk menyiasati yang terpenting kan kehadiran. Ya cukup sejam atau 2 jam dan dari pagi sampai sore menurut aku gitu kan. Bertatap muka Dan karena itu kan ya. memang memang berbahaya juga menurut aku. Karena kan apalagi digital ini kan mempunyai ada radiasi yang yaitu bahaya juga ke kita gitu loh. Ke anak-anak kita radiasi Dari laptop, dari HP. benar nggak dari HP seperti itu. Ya bagaimanapun tetap tatap muka itu yang paling lebih penting karena disitulah nilai-nilai ketuhanan akan berjalan gitu, cinta dan kasih sayang. Hebat. Dan juga mungkin Kang Charlie di sisi lain ya
kita dengan teman semakin dekat Mohon. ya kalau tak muka gitu ya. Tapi rasanya wan itu ngobrolkan asa ngobrolkan band ya. Nah kumaha gitu. Tadi saya rupa dokter Ya. duta pan salah on seven. Heeh. Ayeuna geus ngobrol kangen band euy, kangen dengan teman. Oh, lah ini mah kangen sekolah. Ayo kangen band deh. Jadi kudu ngomong ke nama, dah Charlie mas tetap jadi pemain band. Charlie mah gitu. Jadi kita harus setia. Betul, Setia kangen jeung duta. Jadi itu kebetulan aja kan. Jadi kebetulan memang sebelum-sebelumnya memang walaupun tidak bedanya sekarang ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk bagaimana sebuah karya-karya aku bisa siarkan dan memberikan edukasi yang baik. Jadi kebetulan memang aku juga sudah dari tahun 2008 mungkin ya belusukan di pendidikan, bahwa terakhir juga kemarin keliling seluruh pondok pesantren di Pulau Jawa. Jadi sebelum corona tuh udah berjalan ya kan? Sudah makanya pernah juga bikin lagu sebelum Kangen Sekolah ini ada Pantang Menyerah, ada Guruku Pahlawanku, terus ada Istana Bintang. Itu kan aku menemukan anak SD yang membantu ibunya jualan cilok ketika dia sudah pulang sekolah. Dan itu dibuatkan juga. Terus Zaman Sinar waktu itu aku buat bangun sekolahan yang tadinya kayak kandang sapi di Poliwali Mandar. Nah, cuman sekarang memang kebetulan memang ada respon yang baik dari Dinas Pendidikan, termasuk Adedi ya, Pak Dedi Supandi dari provinsi ya. Ya akhirnya ya alhamdulillah berarti kan sama-sama bersinergi bagaimana untuk mengentaskan pendidikan sekarang ini tetap lebih semangat gitu. Amin. Iya, jadi memang banyak orang yang belum tahu. Ternyata Kang Charlie ini juga sangat perhatian terhadap pendidikan. Jadi sudah tepat gitu ya. Kalau Jawa Barat menjadikan beliau sebagai duta. Terbukti dari lagu-lagunya tadi ternyata ada lagu-lagu yang memang untuk pendidikan ya. Iya. Tadi. Untuk pendidikan. Pendidikan pramuka juga. Pramuka itu Iya, kan. iya. Terus kami anak pramuka gitu. Waktu zaman dulu itu kan aku pernah di mandat juga di Dapuk menjadi duta pramuka waktu itu, sampai aku keliling sampai Jawa Timur gitu kan sama. Tapi kalau saya mah Kang ada lagu Akang tuh yang selalu bikin saya betul. inspirasi buat Bikin nangis, bikin naon. bikin nangis istri Kang. Dan istri jadi manja. Iya. Jadi orang kudu tanggung jawab. Iya, karena ada lagu yang paling melekat. Iya, kan. Betul. Itu lagu apa itu? Ku mencintaimu Setulus hatiku. cintaku malam ini sayang. Begitu Malam indah. Itu sering di ini kalau kita show. Kita sering- punya band humor juga kan. Band humor. Gitu. Oh, gitu. Suka dipadukan lagu itu, kan keren lah. Nah itu ini juga menjadi satu aku jarang sekali menceritakan bagaimana lagu itu tercipta gitu. Jadi orang menganggap bahwa lagu Aku Padamu itu antara percintaan antara perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan. Padahal ketika bikinnya nggak begitu. Gimana tuh? Kebikinnya itu kecintaan kita kepada Tuhan. Luar biasa, subhanallah. Makanya ku mencintaimu gitu. Iya, betul. betul. Penuh hati cinta. Jadi emu itu kepada Tuhan. kepada Tuhan. Cintaku Ketika malam begini ini sayang begitu indah. biarkanlah saja semua berkata tidak. Yang penting aku padamu. Kirain Kirain pasangan-pasangan. Ya kalau asumsi dan masyarakat penikmat sih sah-sah saja. Oh, iya, Cuman benar. ketika aku melahirkan satu karya itu terkadang tidak selalu ke perempuan kan kayak biar coba minta Kang punten Kang. A minor. Biarkan aku jatuh cinta, pesonaku pada pandangan saat kita jumpa. Biarkan aku kan mencoba, tak peduli kau berkata tuh mau atau tidak. Nah itu kan ungkapan ke Gusti Allah gitu. Lain juga langsung hayang kieu nya. Da nu kieu mah ka awewe wah. Pantesan ya. Saya waktu ketemu terakhir itu waktu Damai Indonesia. Damai Indonesiaku. Iya. Waktu di Pendopo. Pendopo, iya. Saya masih ingat sampai sekarang nyanyi lagu Kebesaranmu. Kebesaranmu. Iya.
kebesaranmu. Saranmu Tuhan itu ya Allahu Akbar Maha Besar. Allahu Akbar Maha Besar. Itu betul. Pujamu begitu indah gitu. Jadi Pak Dokter waktu itu pernah mendengarkan itu. Bukan mendengarkan lagi kan saya diajak nyanyi bareng. Diajak nyanyi bareng. Bang, pernah. Cuma saya nggak kedengaran suaranya waktu itu. Soalnya di belakang ditutup mic. Iya, bagi saya masih ingat. Pak Dokter ini kalau di depan semua nggak bisa keras nyanyinya. Iya. Takut diundang terus. Jadi itu Pak Dokter. Jadi itu mencoba selalu ingin diedukasikan juga. Dan itu sebuah nilai-nilai pendidikan menurut aku. Bahwa ketika kita menulis sesuatu itu berkarya, dalam berkarya itu memang harus jujur dan memang harus murni gitu. Baru habis itu dikemas lah gitu. Dikemas sesuai kebutuhan nih, industrinya seperti apa. Seperti itu. Kang Charlie ada pertanyaan nih. Kan banyak artis-artis yang terjun ke dunia politik. Yes. Ada niat ya? Sampai detik ini sih belum ya. Walaupun beberapa periode lah aku selalu dan terakhir aku harusnya jadi mungkin di Cirebon. Banyak yang melamar ya. Iya. Banyak ya beberapa partai politik lah ya yang sampai ke rumah bapak dan segala macam aku belum lah gitu. Saat ini ya. Saat ini. Karena memang tidak mudah ya. Tapi Kita mungkin kalau untuk jadi saja mungkin itu bisa teknis lah, bisa gampang lah Iya, itu iya, untuk iya. jadi saja dan modal utama kan sudah punya gitu. Tapi kan nggak semudah itu menurut Charlie. Mungkin yang dipikirkan Kang Charlie itu apa bisa menjalankannya, nah itu amanahnya. eta teh kudu dipikir amanatnya itu. Itu. Iya, iya. Dari jadi mah gampang. Jadi mah gampang. Pasti jadi, sangat. ya. Jadi untuk jadi Insya Allah. untuk cek terpilih. ulang sunama sing asak-asaknya ngejo Eta. teh. Jadi ulang teh ulah. Artinya Wes jadi asa ngejo teh naon? ngejo teh menak nasi Pak Dokter. Jadi harus masak gitu. Daripada di tengah-tengah nanti Tutup. tidak kuat. Ya. gitu. Lamun gigih itu sama gigih. Gigi. Ya dalam berpolitik mungkin teman-teman dan aku juga bergaul sama mereka Betul, ya gitu berdiskusi tentang soal politik bagaimana ke depan. Makanya kenapa kemarin sempat Charlie ditanya, kalau lu jadi pemimpin misalnya, lu punya program apa gitu. Waduh, bingung kalau bicara program. Enggak lah, aku enggak bicara program. Kalau aku cuman hanya berbicara pengen membahagiakan hati masyarakat. Dah itu cuma. Luar biasa. Membahagiakan masyarakat. Karena kalau kita bahagia dunia mah nggak ada apa-apa. Betul. Dan caranya juga untuk membahagiakan itu banyak caranya. Caranya banyak. Tuh. Ya minimal kita menghibur masyarakat dengan nyanyian-nyanyian kan itu juga membahagiakan. Oh, Jangan-jangan itu salah satu juga ibadah gitu. betul. Pantasan setiap pilkada ya selalu dikontrak wae kontraknya. Selalu ada ya. Kan ibadah, menghibur orang ibadah. Iya. Betul. Apalagi hiburannya beliau ini banyaknya yang religi ya. Ya, ada Religi ini luar biasa. Ternyata yang tadinya lagunya mungkin lagu apa laki Yang dan hahihi perempuan lah, gitu ya. ya. Ternyata adalah antara kita dengan sang pencipta. Sama ketika lagu kehilangan juga begitu. Orang juga menyangkanya bahwa itu ketika aku bikin Yang gimana tuh yang kehilangan tuh? coba minta. Ya. Ku coba ungkap tabir ini. Oh iya benar. Populer nih lagu ini benar. Kisah antara kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanku, meninggalkanmu. Ku merasa telah kehilangan. Nah, makanya tong nyanyiakeun. Cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Yuk semua nyanyi. Kamu tuh sana ya berarti. Iya. Asmara mengisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Kurang keras. Kau orang mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku
Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Kamu bisa. Seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Semuanya. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Menyentuh ini betul. Mana suaranya Garut? Nah, itu pun seperti itu ketika bikinnya. Betul. Pak Dokter Mo. Jadi bikinnya memang, waduh, ya perasaan itu yang bukan kok cewek. Betul. Kalau Tapi mau bagaimana Kang? Bagaimana mengartikannya ya? Ya silakan Ya, saja gitu. mengaplikasikan. Tapi yang terpenting kebanyakan- adalah nilai baik yang diambil. Tapi kebanyakan kan kalau lagu-lagu Akang sih seperti kecinta-cinta antara cewek dan perempuan, iya cewek dan laki-laki kan. Jadi mengenanya ke sana sih. Iya karena memang awalnya brandnya kayak lagu Puspa gitu kan, cari pacar lagi. Ya itu memang benar kalau itu. Tapi banyak juga yang tidak terkuak bahwa lagu-lagu karya aku sendiri itu sebenarnya pas bikinnya memang tidak ke sana larinya kan. Makanya kalau nggak di podcast gini kan kita nggak tahu. Betul sekali. Alhamdulillah maka tonton apa? Podcast. Podcast. Yang pastinya di channel Dr. Helmi. Tapi ngeunaheunnya dari imikna ngeunaheun. Sorana mikna ya teh. Tapi saya pernah Kang nyanyi sama ya yang di rumah. Hidup tanpa kamu aku gila. Dah langsung kata pamajikannya paduli teuing. Masa bodoh gila. Tapi Kang gimana pertanyaan ke Kang gimana ya pertanyaan teh. Menurut Kang Charlie ya. Jenis seni para seniman di Garut atau musik Garut gimana Kang ya? Ya. Apakah banyak yang punya potensi apa gimana kekurangan lebihnya di mana gitu kan? Karena Kang Charlie juga di samping bisa nyanyi, bisa mengarang lagu, juga bisa mengorbitkan orang. Betul. Iya, itu. Gimana tuh? Jadi Garut ini kan apa ya? Ya terjauh jeung Cirebonnya. Jadi insya Allah agak sedikit paham tentang Garut. Tanah, angin, airnya itu insya Allah sedikit memahami. Bahkan teman-teman di sini banyak sekali gitu ya. Dan Garut ini tanah dan airnya tuh memberikan suatu energi yang sangat luar biasa menurut aku untuk berkarya apapun ya di Garut. Betul. Dan teman-teman seniman, teman-teman budayawan, teman-teman musik, Garut ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa menurut aku. Luar biasa buat Garut. Iya. Luar biasa. Bahkan termasuk additional player dulu aku juga orang Garut. Dua-duanya. Dan makanya teman-teman musisi di Garut tuh paham banget lah. Jadi, Banyak yang potensi ya. banyak potensi. Iya. Dan potensinya bukan hanya sekedar banyak ya, tapi memang potensi yang benar-benar bertanggung jawab dalam yaitu skill. Terus ya skillnya mumpuni kalau Garut itu. Dan banyak teman-teman di Garut itu yang skillnya mumpuni gitu. Iya. Tapi kan di entertain itu kan menurut aku di hal apapun mungkin menurut Charlie bahwa ada 3 hal yang harus dipahami bahwa ini tidak akan bisa terpisahkan gitu. Jadi yang harus kita miliki apalagi seorang entertain ya. Betul. Tuh, Satu adalah skill. Kedua adalah relationship. Ketiga adalah attitude. Mental. Potensi- 3 hal ini potensi. potensi skillnya ada. ada. Iya kan. Relasi Garut mah di mana-mana pokoknya orang Jakarta, orang mana di Bandung komo itu ngajar jalela we orang Garut kabeh. sampai wali kota Cirebon we orang Garut. Almarhum Pak Ano. Orang Garut. Iya. Pokoknya orang Garut mah lamun langsung di Jakarta apa baheula ning. Ya, bener. Mun balik di TV langsung ka tukang cukur paling Garut. Udah ada ciri. Bener. Yang kedua ada Kang, yang kedua ada. Ya itu relationship. Relasi. Apunten Hubungan. eta bahasa Relasi. bahasa Pak Dokterin bahasa Pak ditinya punten. Mangartieun ieu mah Kang. Bahasa relasi. Iya relasi. Makanya ketika kita relasinya bagus gitu kan dan didukung dengan mental dan attitude kita baik ya alhamdulillah kan kita bisa ngumpul sekarang karena kenal Pak Dokter gitu kan. Karena kenal kita bisa ngumpul seperti ini, kita bisa berkarya. Kalau kita mah pernah Wan berkeliling ke 11 dulu itu 11 kota ya, titik kota, titik ya. iya. Waktu kampanye
tit. Oh, dulu 11 titik kita 11 kabupaten dulu. Oh, make tit. Ya, termasuk di kotanya di kampung Cirebon. Cirebon, Cirebon. Ya. Barusan nasihat Kang Charlie 3 hal tuh inget Kak? Iya. Pertama, satu skill, ya, kedua, dua no relaksa no. relasi. Nah, katilu kejo. Siapa dokter? Betul. tentu kita masih penasaran. Ya, beliau memberikan saran, nasihat kepada kita tentang 3 hal tadi. Tapi kita jadi penasaran bagaimana beliau menjalaninya. Sehingga sekarang menjadi artis, menjadi vokalis, ya, menjadi pemilik band apa namanya? Setia Ya, band. bisa cerita. Ya perjalanan yang panjang, proses itu kan memang bagi aku adalah yang paling berharga dalam hidup ini adalah sebuah proses. Hasil itu adalah hadiah saja. Betul. Gitu. Makanya ketika kita tidak menyia-nyiakan proses, karena ya insya Allah apapun mungkin bisa dikasih. Ya masa tuh terjadi gitu ya. Orang total, serius, jujur gitu kan, menjalani peran itu. Ketekunan itu. Dan dari Cirebon, dari SMP udah bermain musik, dari SD ikutan Bahana Suara Pelajar, dan prosesnya dibangun sama Charlie gitu. Dari kampung ikutan Bahana Suara Pelajar, alhamdulillah dapat terus sampai siaran di RRI, terus SMP mulai lagi ngeband, tadinya solo kan, terus ngeband, terus SMA, terus fokus, saking fokusnya SMA tuh balik gitu. Tapi jangan ditiru yang begitu. Setiap prosesnya pada pengorbanan ya. Terus akhirnya kuliah di Hari Rusli almarhum gitu kan, kuliah di Universitas Musik ya gitu, dan akhirnya ya sudah ngegelandang di Bandung, ngamen dan segala macam, dan itu proses itu aku jalanin betul bertahun-tahun. Alhamdulillah. Dan ternyata itu suatu keindahan buat aku. Proses itu suatu power yang sangat luar biasa yang harus kita miliki gitu. Sekarang prasarana yang sudah ada pun belum tentu menjamin gitu bahwa kita untuk bisa berkarya kan gitu, berkarya. Kalau alat-alat sekarang udah pada canggih gitu kan. Terus zaman dulu perasaannya hayang boga gitar gese gitu. Sampai kudu kumaha gitu, kudu ngamen. Akhirnya boga gitar belum tentu orang-orang tuh mau berkarya kadang gitu. Makanya jangan. Ya ke depan ini apalagi dalam musim pandemi begini kan, teman-teman seniman, musisi jangan putus harapan. Justru kita saat ini, detik ini, karena ini peradaban baru dan ini revolusi mental yang harus tetap kita mempunyai keyakinan menurut Charlie untuk terus berkarya yang baik, apapun itu, apapun gitu. Kita tabung Berkarya yang ya ini baik. kan berkarya. Ya, karya yang baik ya. Luar biasa. Iya, biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Charlie, nasihat yang 3 tadi, skill, relationship, kemudian attitude, ini merupakan kesimpulan daripada perjalanan hidup beliau ya. Sukses untuk menjadi aktor, penyanyi, ya, vokalis ya. Dan Gitu. dukun. Oh ya, nggak biasa teman-teman di Garut Pak, si Sari mah itu mah vokalis tengah dukun gitu. Oh baik, orang yakin partai dedemit. Tapi itu Kang Charlie katanya di Garut juga bikin usaha, buka usaha. Bismillah ya. Iya. Ya, ada lah di Garut. Alhamdulillah, gitu. alhamdulillah. Ya alhamdulillah lancar. Walaupun pandemi seperti ini ya akhirnya Berjalan. tutup juga. Dari Ya, tahun berjalan. berapa itu? Dari banyak katanya. dari Banyak. udah lama. Udah lama. Karena kan di Jakarta juga ada. Jakarta ada ya. Oh. Di Jakarta, di Jambi, Lampung, Padang ada. Iya. Banyak ya. Ya gitulah, mengembangin aja. Alhamdulillah. Semoga lebih berkah. Amin. Ya itu yang 3 tadi lah. Ya, kita kembali ke yang 3 tadi. Skill. Relasi, Ya. attitude. Itu sok ayeuna tilu lendengkeun coba tilu Kang. Ya. Punten. Apa? Digieukeun coba. Alah, Ini maaf. Ini attitude. Ini agak kurang ini. Oh, tenang aja. Menyelir nih. Ini Berarti pakai kieu tah. Ini kan 3. Ini skill, ini relasi, Iya. ini hati. Kalau panjang attitude, ini hati sih. Eti. Nah, coba hilangin satu. Ya. Hilangin Yang satu. Mau yang mana? Hilangin. Yang
Yang satu, yang skill. Yang skill. Ya, Attitude kita bagus, relasi kita bagus, nggak ada skillnya, terus mau bisa jalan. Betul, nggak akan bisa jalan. rek jual naon. Jual naon? Bukan skill. Jual diri. Skill. Ayeuna attitude Sok. nggak ada. Attitude. Skill bagus, relasi bagus, attitude kita nggak baik, hancur. Hancur. Ayo. Jadi tiga-tiganya nggak bisa dipisahkan itu. Skill tidak punya, attitude tidak punya, relasi banyak, pegawai bakal mental. Oh, iya kan? Bakal mental. Ngomong banget kan. Luar Ya ini sih prinsip Charlie. Ya belum tentu benar juga. Tapi Kita kan kaji sama-sama Itu aja. ilmu Kang buat terutama Iya, buat kita benar. buat oke ya. Biarpun Skill, Ya, relasi, Iya. attitude. Iya. Biar Itu kudu beriringan, kudu Iya, bersama. iya, betul. Gitu. Tapi biasanya nilai-nilai yang tiga tadi, ya pengalaman dari tadi, Kang Charlie kalau ada hal yang menarik dalam kehidupan jadi lagu kan. Ini jadi lagu nggak nih yang tiga ini? Jadi lagu menjadi Apa? sebuah nilai Lagu apa spirit tuh? kayak misalkan aku bikin lagu Istana Bintang. Nah, gimana Istana Bintang? iya. Tahu nggak lagu Istana Bintang? Iya, iya. Itu kan itu juga buat pendidikan juga itu kan. Karena memang waktu itu aku ngelihat anak kecil yang menghilangkan masa kecilnya karena harus membantu ibunya ketika pulang sekolah jualan cilok. Jualan cilok, teman-temannya bermain tapi dia malah jualan cilok, mengorbankan dirinya untuk membantu. Dan itu edukasi menurut aku. Makanya Itu skill juga kan? ya itu skill juga. Bikin jualan tuh kan skill. Skill juga. Ya, relationship juga dia Relationship membangun juga membangun jaringan, jaringan dengan gitu, pembeli pembeli gitu dan ya. segala macam. Itu kan Kemudian dia- satu attitude ya. Attitude-nya kan bagus itu, Bagus. membantu orang tua. Iya, betul. Gitu. Jadi gimana tuh jadi penasaran lagunya? Rapnya teh kumaha sih? Di lamun Muntasalama coba di G gini. Biarkan orang tertawa, mencaci, juga menghina, ku akan teruskan terbang G. Istana. Menggapai bintang, biarkan aku kan terbang, melayang di awan, menuju langit yang indah. Istana bintang, istana bintang, istana bintang. Nah kayak gitu. Jadi biarkan orang tertawa, mencaci, menghina, tapi kita tetap harus punya kekuatan untuk menggapai impian dan harapan itu sendiri. Penting itu. Ya, Luar biasa lagi nih tuh. Luar biasa. ya walaupun kan terkadang begini Pak Dokter. Jadi ketika kita lagi ada, semua mendekat. Ketika kita lagi tidak ada, semua menjauh. Itu kan manusiawi ya. Makanya di situ di syair depannya, di saat ku terjatuh semua menghilang. Di saat ku terluka kamu di mana? Di saat ku berada kamu mendekat. Menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa, mencaci, juga menghina. Ku akan teruskan terbang, menggapai bintang. Luar biasa. Itu spirit. Pantes Ayo, ya. inspirasi ya, Pak Dokter. Pantes jadi duta pendidikan. Iya dong. Semua lagunya ternyata liriknya, syairnya luar biasa. Mengandung inspirasi. Mengandung ya. inspirasi. Luar biasa. Luar biasa. Keren. Dalam keren. Ada lagu Kudu pendidikan. depannya lagu ya manya. Betul. Iya. Iya. Jadi lagu-lagu itu mendidik terus Iya. memberikan pencerahan. Betul. Alhamdulillah. Apalagi sudah dibuka di podcast ini ya. Hikmahnya. Dan jarang loh Kang. Jarang. Jarang membahas lagu. Oh, Charlie tuh bikin lagu ini. Sebenarnya waktu bikinnya tujuannya kemana sih gitu. Dan itu penting juga. Kebanyakan sekilas ya Kang ya. Betul. Sekilas aja dengerin aja Sekilas gitu. dengerin Ini kan aja. ceritanya Iya, gitu, nggak tahu. Kenyataannya, gitu. Kenyataan. Kenyataannya bahwa terkadang memiliki kandungan-kandungan yang lain gitu, yang mempunyai spirit dan edukasi untuk berkarya, atau misalnya untuk spirit semangat hidup seperti itu. Karena karya lagu notasi ini kan menembus batas apapun menurut Charlie gitu. Jadi ruang dan waktu itu ya kita ngadangu lagu misalkan, aduh asa inget orang ke SMP, asa inget. Jadi kemana-mana itu. Berarti kan memang notasi ini memang luar biasa menurut Charlie. Iya. Membangun
jiwa kita. Iya betul. Makanya lamun tanpa musik teh asa hampa meureun. Hampa. Iya betul. Jika balon gasan. Terakhir Kang Charlie, apa harapan pendidikan, harapan terhadap pendidikan ke depan dari Kang Charlie? Ya, aku ada satu karya berjudul yang aku bikin Kangen Sekolah, dan ini adalah suatu bentuk sebuah kepedulian aku terhadap situasi pendidikan di zaman pandemi seperti ini. Semoga karya ini akan memberikan sebuah spirit untuk kita sama-sama, para guru, para murid, para semuanya yang di pendidikan ini, kita berdoa sama-sama untuk bagaimana pendidikan bisa lebih semangat lagi. Amin. Dan kita Amin. bisa kumpul lagi nih pendidikan belajar dengan normal. Gitu. Kita semangat untuk mengikuti pendidikan seperti biasa dan lebih baik. Amin. Baik. Ya Allah. Dan ke depan ini pendidikan harus berbasis kasih sayang. Itu. Ini kalimat terakhir, pendidikan berbasis Berbasis kasih Ini sayang. saya mau nanya lagi kalau begitu. Oh, boleh. Maksudnya gimana itu? Loh iya, Berbasis kasih karena sayang. kasih sayang itu Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Maha Rahman, Maha Rahim, dan itu sebuah kasih sayang. Siapapun tidak akan berani bantah bahwa ruh kita hidup apapun, apalagi di pendidikan, harus didasari dengan kasih sayang. Betul. Dan ketika dasar kasih sayang itu kita ada, kita akan bisa menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang mempunyai kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual yang Amin. Keren. Rasanya saya tidak perlu menyimpulkan karena terlalu banyak yang harus saya simpulkan. Kenapa terlalu banyak, nilai-nilainya banyak dan bermutu, ini luar biasa. Terima kasih Kang Charlie. Ya. Dan terakhir kita nyanyi bersama. Siap. Kangen sekolah. Kangen sekolah. Aku kangen sekolah, aku kangen guruku, bertemu teman-teman, belajar bersama. Aku kangen sekolah, aku kangen guruku, bertemu teman-teman, belajar bersama. Aku kangen sekolah, aku kangen guruku, bertemu teman-teman, belajar bersama. Aku kangen sekolah, aku kangen guruku, bertemu teman-teman, belajar bersama-sama. Dengan cinta hidup menjadi Indah. Nah, dengan cinta hidup menjadi berkah. Dengan kasih sayang hidup menjadi indah. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.